Allah. Nanti, tunggu. Pada waktunya, sebentar, pada waktunya. Malaikat udah gak sabar pengen ke bumi. Tapi pada Lailatul Qadar, Allah katakan, hai malaikat, silakan aku izinkan kalian untuk menyapa fansnya masing-masing yang engkau sukai Ahlul Quran di bumi ini. Tahu, malaikat turun ke bumi hanya untuk menyapa Ahlul Quran yang membuat bumi ini terang. Pertanyaannya, pantaskah kita mendapatkan kemenangan dengan tegur sapa dari malaikat karena kita ini membuat bumi ini terang? Subhanallah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, warruh Jibril. Bayangkan Jibril itu turun setahun sekali pas Lailatul Qadar ke bumi. Jibril, ketuanya malaikat. Yang biasanya Jibril itu memberikan wahyu kepada para nabi, kepada Rasulullah. Hari ini Jibril jatuh cinta kepada siapa saja yang membaca Al-Quran di bumi. Siapa saja yang cinta terhadap Al-Quran, turun. Itulah kemenangan yang hakiki, yang nomor pertama. Subhanallah. Iya. Hanya tinggal cek, seperti apa kita ini di bulan Ramadan. Yang sekarang ini di ujungnya Ramadan, apakah kita sudah benar-benar menjadikan kesempatan di bulan Ramadan ini seperti kesempatan Nabi Yunus alaihissalam, ya, sehingga lebih khusyuk, lebih nyaman, lebih nikmat, dan akhirnya Allah jatuh cinta, malaikat jatuh cinta karena perbuatan kita di bulan Ramadan. Jangan sesekali kita menyerah dalam situasi seperti ini sehingga tidak bisa ibadah. Bagaimana dengan kabar kita baca Qur'annya? Subhanallah. Apa doanya Nabi Yunus? Semua sudah tahu doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Nabi Yunus. Maka Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Karena doa tadi tergambar dalam Al-Quran doa Nabi Yunus. Saya ingin sampaikan. Allah begitu mudah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Betapa mudahnya pula Allah mengeluarkan kita daripada perut COVID-19 ini. Hanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi doa-doa. Subhanallah, orang-orang soleh yang hadir di Zoom ini, di aplikasi ini, semua serempak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Betapa mudahnya Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, betapa mudahnya juga Allah akan mengeluarkan kita daripada COVID-19 ini. Insyaallah, untuk mengatakan ini Ramadan teristimewa, dalam keadaan seperti ini saya harus lebih giat lagi ibadah dan lebih keren lagi untuk beribadah. Masya Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini yang digambarkan dengan kenyataan yang ada untuk mendapatkan kemenangan. Yang pertamanya pastinya matang bagaimana caranya untuk memanfaatkan situasi yang indah ini dilakukan luar biasa. Dan tenang, kita ini punya Allah dan punya Rasulnya, apalagi di bulan Ramadan. Ibadah pada Allah, ikuti Al-Quran, ikuti Sunnah, itu bagaikan berada di dalam bahtera yang menyelamatkan kita. Saya senang sekali mengumpamakan ini, karena memang sekali lagi sejarah itu nggak ada yang baru, semuanya berulang. Ini untuk diketahui oleh kita semuanya. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, bumi ini kerendam dengan air. Tidak ada satu tempat pun kering untuk menyelamatkan manusia. Semua terendam, semuanya kesulitan. Apa yang terjadi? Iya, ini sekedar untuk pengetahuan dan untuk penyamaan daripada apa yang terjadi zaman dulu. Lalu apa? Simpan baik-baik kenyataannya. Masya Allah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika bumi kerendam dengan air, lalu Allah merendam bumi ini dengan air. Lalu namanya Nabi Nuh alaihissalam mengajak kepada kaumnya, mengajak bahkan kepada anaknya, kepada Kan'an. Al-Quran mengatakan, ya bunai, hei anakku, irkab ma'ana, naik perahuku. Apa kata Kan'an? Kan'an jawab dengan gagahnya, sa'awi ila jabalin ya'asimuni. Itu kalimat. Aku akan naik gunung lebih tinggi lagi agar aku gak kerendam dengan air. Pokoknya aku akan cari bukit yang paling tinggi, gunung paling tinggi untuk menyelamatkan aku daripada kejaran air tersebut. Sa'awi, aku akan naik ila jabalin ya'asimuni, kepada gunung yang akan melindungi aku. Punten. Apa kata-kata yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? La 'asimal yauma min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan daripada ketentuan aku. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan dari apa yang telah aku tentukan, aku takdirkan. Subhanallah, illa man rahim, kecuali dicintai oleh Allah. Maka yang naik perahu Nabi Nuh selamat. Yang tidak berada dalam perahu Nabi Nuh tenggelam. Tolong cek sekarang. Ambil peta dunia, baik itu yang bola dunia ataupun petanya yang terhampar. Cek, punten, negara mana yang sekarang ini bebas daripada virus corona? Negara mana? Mau pergi ke mana? Pergi ke mana? Pergi ke mana? Oh, saya mau pergi ke Amerika, ada. Saya pergi ke Arab, ada. Saya pergi ke mana? Ada semuanya. Punten, simak baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika saya akan pergi menghindari corona.
mungkin Allah akan jawab, la asimal yawma min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa membebaskan dari ketentuan. Illa man rahim, kecuali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kecuali yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dahsyat sekali. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dulu bumi ini pernah tenggelam dengan air di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Saat ini pun kita ini tenggelam dengan COVID-19. Tapi tenang, illa man rahim, kecuali dicintai oleh Allah, yang disayang oleh Allah. Naiklah, nyamanlah, nikmatlah dalam keadaan yang begitu indah, dalam keadaan begitu nyaman. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Subhanallah. Nah, punten. Jadi ternyata dalam situasi seperti ini, orang yang beriman tidak akan pernah menjadikan dirinya mendapatkan kesulitan dalam beribadah. Justru makin dekat, makin tekun, makin nyaman. Apa? Ataupun kemenangan yang hakiki di bulan Ramadan itu seperti apa? Kemenangan yang hakiki di bulan Ramadan tadi, pertama, bisa memanfaatkan situasi apapun untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah dalam suasana apapun. Cek Nabi Yunus, Masya Allah, begitulah kejadiannya tentang Nabi Yunus alaihissalam. Memanfaatkan situasi yang terhimpit, malah dijadikan tempat ibadah. Masya Allah. Ini pertama. Kedua, siapa lagi orang yang berhak mendapatkan yang namanya kemenangan hakiki? Yang mendapatkan kemenangan hakiki adalah orang yang sanggup bermesraan dengan Allah di Ramadan ini dengan baca Quran. Mesra dengan bacaan Quran, nikmat dengan baca Quran, nyaman dengan baca Quran. Itu dia. Saya akan selalu menyatakan ini hadis Rasulullah indah sekali. Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Masya Allah. Saya percepatin kata-katanya. Rasulullah mengatakan begini, bacalah Quran. Karena Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang menjadikan Quran sebagai temannya. Sebagai sahabatnya. Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang menjadikan Quran sebagai sahabatnya, sebagai temannya. Kalau Rasulullah bilang, bacalah Quran, karena Quran itu akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Bacalah Quran, karena Quran itu akan memberikan syafaat kepada yang mengenalnya. Tidak begitu. Bacalah Quran, karena Quran itu memberikan syafaat kepada yang menjadikan Quran sebagai sahabatnya. Kalau beda, kenal sama jadi sahabat itu beda. Saya, masanya bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda, bunda ditanya dengan mengatakan, ibu bapak kenal dengan Imam Masjidil Haram, misalnya Syekh Su'ud Syuraim, kenal, hanya sebatas kenal. Tapi kalau ditanya, bagaimana kenal dengan Syekh Su'ud Syuraim, Imam Masjidil Haram, ibu bapak jawabnya, oh itu mah sahabat saya. Nah itu beda kan? Apakah kita dengan Quran hanya mengenal atau jadi sahabat kita yang menjadikan Quran sebagai syafaat buat kita apabila kita bisa menjadikan Quran sebagai sahabat kita. Masya Allah. Menjadikan Quran sebagai sahabat kita, itulah keindahan yang luar biasa. Saya lanjutkan. Jadi siapa yang paling sukses mendapatkan kemenangan hakiki? Satu, yang bisa memanfaatkan situasi terhimpit seperti ini justru untuk bangkit dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang sanggup bermesraan dengan Quran, dijadikan Quran sebagai sahabatnya, dijadikan Quran sebagai temannya, dijadikan Quran sebagai pendampingnya. Karena apa? Karena tidak ada yang paling ngeyel kelak di akhirat menjaga kita, minta pada Allah agar kita diselamatkan dari kesulitan akhirat kecuali Quran. Ayahanda bunda, kalau di pengadilan itu kan ada yang nuntut, ada yang membela gitu kan. Masya Allah pembelanya, atau kita mungkin pengacaranya yang membela segala macam. Punten, tidak ada pembela yang paling gagah, paling kuat, paling kokoh kelak di akhirat kecuali Quran kita yang selalu kita baca. Yang tidak pernah baca Quran, nggak ada pembela kelak di akhirat. Yang tidak pernah baca Quran, nggak ada yang mendampingi kita. Quran itu mendampingi sejak kita di alam kubur. Quran mendampingi saat di alam mahsyar. Quran mendampingi saat di yaum di yaumul hisab. Quran mendampingi di mizan. Quran mendampingi ketika di sirat. Quran mendampingi ketika di kantorah. Dan Quran mendampingi kita sampai kita dimasukkan ke dalam surga. Quran itu luar biasa. Bahagialah orang yang mesra dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu menjadi pembela buat kita kelak di akhirat. Hujjatun laka au hujjatun alaika. Rasulullah, Quran itu akan menjadi pembela yang paling dahsyat untuk Anda kelak di akhirat, ataupun Quran itu yang menjadikan orang menjadi terjerumus ke neraka yang paling dahsyat karena Quran juga. Sekarang tinggal cek, kita ini dengan Quran seperti apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Kelak di akhirat, saya gambarkan, kelak di akhirat Al-Quran ini, Masya Allah, akan datang
Saat dalam keadaan masyar, dalam kesulitan seperti itu, Quran itu bicara. Ya Rabb, ini kata Quran nih, Ya Rabb, dia telah menyisihkan waktu untuk membacaku. Dia ngantuk, dia baca aku. Dia lelah, dia baca aku. Dia sibuk, dia baca aku. Dia selalu menjaga waktu untuk membaca aku. Ya, maka izinkan mulai saat ini aku ingin menjaganya seperti dia menjaga aku. Masya Allah. Ayahanda bunda pernahkah tahu, pernah melihat ada jenazah begitu digali padahal atau mau dipindah ataupun kena ada masalah, begitu digali ternyata utuh jasadnya. Utuh jasadnya. Bahkan kain kafannya pun utuh. Pertanyaannya, kenapa? Pasti ada sesuatu yang menjaganya. Apa? Al-Quran. Seperti apa dia menjaga Quran, seperti juga Quran menjaganya. Seperti apa dia cinta kepada Quran, seperti itulah Quran mencintainya. Seperti apa dia mendisiplin untuk menjaga Quran, seperti itu Quran mendisiplin menjaga dirinya. Seakan-akan Quran mengatakan, ya Rabb, dia telah menjagaku dengan lisannya, dia telah menjagaku dengan matanya, dia telah menjagaku dengan telinganya, dia telah menjagaku dengan akhlaknya. Maka izinkan mulai saat ini aku ingin menjaganya. Jangankan tersentuh dengan api neraka, jasadnya aku akan jaga. Utuh, tidak pernah ada binatang apapun yang dapat merenggut dan menjatuhkan ataupun menghancurkan jasadnya. Kenapa? Karena Quran sudah jatuh cinta kepadanya. Masya Allah. Jasadnya utuh. Tolonglah dengan mengatakan apa yang bisa menjaga diri kita. Quran. Sampai simpan baik-baik. Seandainya kita merasakan, ya Allah, kenapa saya susah banget ya untuk ibadah. Susah banget khusyuk ya. Susah banget untuk ikhlas ya. Susah banget untuk memaafkan ya. Susah banget untuk selalu berhusnudzon ya. Jawabannya satu, kata para ulama. Punten, kurang baca Quran. Kurang baca Quran. Ya. Kita paksakan baca Quran, istiqomahkan, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Apa? Seandainya bisa mendisiplin baca Quran, keajaiban untuk melakukan amal soleh itu akan hadir. Seandainya kita ini disiplin baca Quran, walaupun satu hari misalnya, satu ayat, paling tidak. Ya, ataupun satu hari misal 2 ayat, satu hari misal 10 ayat. Punten, kalimatnya khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan itu adalah perbuatan yang selalu continue dilaksanakan, walaupun sedikit. Setiap kita baca Quran, kita ini Masya Allah istiqamah, terus baca Quran, Allah akan berikan ke dalam hati kita apa? Kemudahan untuk melakukan amal soleh. Itu entah bagaimana Allah akan berikan ruang kepada hati kita untuk gampang melakukan amal soleh, untuk jumpa dengan orang-orang soleh. Begitulah kenyataannya. Tapi kalau tidak pernah baca Quran, makin tertutup hatinya susah. Quran itu membuka semua kesulitan yang ada. Membuka kemudahan untuk takarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra'ul Quran. Rasulullah menyatakan demikian. Baca Quran ini. Baca Quran ini. Apa yang kita anggap tentang Quran ini? Jadi kalau mengatakan, kenapa saya sangat susah sekali untuk khusyuk? Baca Quran. Kenapa saya ini ternyata susah sekali untuk meraih cita-cita? Baca Quran. Kenapa saya ini malas sekali untuk ibadah? Baca Quran. Kenapa saya itu gampang sekali untuk marah? Baca Quran. Kenapa saya tidak merasa nyaman dalam? Baca Quran. Masya Allah. Jangan pernah mengabaikan terhadap Quran. Apa yang kita kira terhadap